Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, tidak ada ungkapan yang paling indah yang kita curahkan, yang kita haturkan rasa terima kasih dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan limpahan rahmat kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah kita telah melaksanakan salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan cinta itulah menjadi persyarat kesempurnaan iman. Pernah suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, siapa yang engkau cintai?" Sayyidina Umar menjawab, "Ya Rasulullah, uhibbuka illa nafsi." Aku mencintai engkau ya Rasul, tetapi tidak melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Rasulullah tersenyum, "La ya Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaih wa walidayh." Tidaklah sempurna iman seseorang melainkan diriku lebih dicintainya ketimbang orang tuanya, anak-anaknya. Sayyidina Umar berpaling dan berpikir, ya benar juga. Kalau aku mencintai diriku, adakah jaminan bahwa diriku ini akan selamat? Kalau aku mencintai orang tuaku, mencintai anak-anakku, tidak ada jaminan syafaat. Sayyidina Umar berpaling lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, la ahabbuk, aku sungguh mencintaimu melebihi segala apapun." Lalu Rasulullah tersenyum, "Al-ana ya Umar, ini cinta yang benar-benar tulus ya Umar." Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Di sini dasar yang harus kita pahami. Ketika kita menyatakan rasa cinta kita kepada Rasulullah, ada satu standarisasi, ada satu barometer, tolak ukur kita mencintai Rasulullah itu bagaimana. Allah memberikan gambarannya, definisinya. Jika engkau mencintai maka ikutilah. Mutaba'ah. Al-muhib tabi'un lil hub. Orang yang mencintai pasti mengikuti orang yang dia cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang terpenting bagi kita saat ini kaum muslimin adalah bagaimana
kita menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah, menghadirkan Rasulullah itu dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ada alaqah, hubungan ruhiyah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Rasulullah mengatakan, salah satu hadis beliau, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Jika engkau ingin menghadirkan aku, seakan-akan ingin melihat aku, maka lihatlah bagaimana aku melakukan salat. Ketika kita salat, kita bayangkan bagaimana salatnya Rasulullah, sehingga masih ada alaqah, hubungan ruhiyah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita salat sesuai dengan petunjuk hadis-hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari sahabat, dari tabi'at tabi'in sampai kepada kita, sampai dari ulama-ulama kita. Sayangnya kebanyakan hari ini orang belajar salat dengan cara mencontoh orang lain yang belum tentu orang lain itu memiliki ilmunya, atau hanya sekedar ikut-ikutan. Tidak, yang kita ikuti adalah ilmunya yang bersumber dari ulama sampai kepada tabi'at tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan tasalsul, silsilah, rangkaian ilmu yang memiliki rangkaian sanad. Bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini perlu kita belajar 3 hal yang wajib dipelajari. Wabda bi fardil aini summa sunnata muratartila. Ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Ilmu yang pertama adalah ilmu mengenal kepada Allah, yang disebut dengan ilmu tauhid. Setelah mengenal kepada orang yang kita sembah, lalu kita belajar bagaimana cara, kaifiyat untuk menyembah, yaitu dikenal dengan ilmu ahkam, ilmu syariah atau ilmu fiqih. Nah, kalau ilmu fikihnya ini sudah lepas dari tuntunan Rasulullah, maka sangat jauh kita bisa mengenal kepada Allah. Jalan utama untuk bisa mengenal Allah yaitu dengan cara ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di dalam kitab Syarah Sittin, Syekh Ar-Ramli menegaskan, menyatakan ada 18 yang harus dipenuhi untuk mencapai sahnya salat, syarat dan rukunnya. Yang pertama, an-niyat, niat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu pondasinya harus niat. Ketika sudah terdengar iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita sudah disunatkan untuk bersiap-siap berdiri. Inilah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Di dalam bahasa Arab, apabila fi'il mudhari' ditambah dengan qad, itu menyatakan sangat dekat sekali. Qad qamatis shalah, salat itu sangat dekat sekali. Kalau kita umpamakan dengan perang, itu kita sudah angkat senjata. Ya, ibarat kita main silat itu udah pasang kuda-kuda, bersegera.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Rata barisan, bersaf. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika ingin melihat satu kondisi sosial masyarakat, lihat pada saf mereka ketika salat. Kalau safnya rata, insya Allah hati-hati manusia, masyarakat itu mudah untuk diatur, mudah untuk dibina, mudah untuk dibimbing. Tapi kalau di dalam saf saja tidak ada keteraturan, sulit masyarakat itu diharapkan akan menjadi baik. Inilah ajaran Islam, sederhana sekali tapi luar biasa. Dia punya pengaruh sosial yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika seorang imam berdiri, Allahu Akbar, kita sebagai makmum jangan menyamai atau ikut serta persis dengan imam. Setelah imam selesai Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Jangan bareng-bareng dengan imam. Apalagi mendahului imam, itu bukan jamaah namanya. Jamaah itu tabi', mengikuti. Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar pada alif Allah, disitulah niat itu ada. Apa itu niat? Niat itu adalah fi'lu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Itu definisinya. Niat itu pekerjaan yang serta-merta dikerjakan ketika perkara itu dilakukan. Allahu Akbar, di situ aku salat zuhur, aku sembahyang zuhur. Allahu Akbar, di dalam Allahu Akbar itulah niat. Jika niat itu dimulai dari rumah, jam 12, jam 11.30 nih mau salat zuhur di Masjid Nurullah, itu bukan niat kata ulama, itu tamanna namanya, cita-cita, belum dikerjakan. Yang namanya niat begitu Allahu Akbar, disitulah kita meletakkan niat. Imam mazhab 4 menyatakan bahwa niat itu wajib di seluruh amal ibadah. Jadi gimana Pak Ustadz kalau misalnya saya lupa niatnya? Ulang lagi. Jadi begitu Allahu Akbar, di situ ada 3 hal yang masuk. Ta'arud, qasad, ta'arud, ta'yin, kata Imam Syafi'i. Qasad yaitu sahaja aku, sengaja aku. Ta'arud, kita menyatakan salat ini apakah salat wajib ataukah salat sunat. Ta'yin, kita tentukan ini salat apa? Zuhur, salat zuhur. Ya. Nah, bagaimana misalnya ketika kita mendengar seseorang yang membaca usolli fardhu zuhri, ya, dia usolli fardhu asri, padahal zuhur, yang mana yang diterima? Yang diterima yang diniatkan. Kalau dia niatnya zuhur, waktu zuhur sah, ya, yang sah adalah yang diniatkan. Inilah yang diajarkan Rasulullah di dalam hadis innamal a'malu binniyat. Allahu Akbar. Ini sebenarnya kita sekedar ulang kaji. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu semuanya kita sudah pernah belajar tentang ilmu salat ini, tapi tidak ada salahnya kalau kita terus untuk perbaharui, terus kita sempurnakan. Mudah-mudahan ini nanti menjadi bekal kita, ini bisa kita ajarkan kepada anak cucu kita, generasi kita. Allahu Akbar. Nah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza yarfa'u yadayhi hazwa mankibaih
Ini kalau kita mau melihat sunnahnya Rasulullah. Rasulullah ketika beliau mengangkat kedua belah tangan, yarfa'u yadayhi yahza mankibai, setara dengan kuping. Ini sunnah Rasulullah. Nah, sedangkan orang yang tidak seperti ini, wallahu alam dia mengikuti siapa, tapi hadisnya Rasulullah seperti ini. Allahu Akbar. Ada sebagian jamaah tidak di sini, di tempat lain. Ada yang seperti ini, Pak. Maaf ya, saya boleh contohkan. Ini sekedar contoh, bukan melihat siapapun, contoh sebagian masyarakat kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar, tidak sampai. Padahal sunnahnya harus Allahu Akbar, disejajarkan dengan kuping. Nah, jangan lewat, jangan kurang. Nah, kalau kita lewat Allahu Akbar, ini kelewatan, Pak. Ya, kelewatan. Ya. Jadi sedang Allahu Akbar. Jangan juga diukur-ukur, jangan. Ya. Nah, jangan juga diukur. Nah, ini berapa senti nih? Aduh, jangan juga. Paskan ya Allahu Akbar. Kalau saya pernah lihat, boleh Pak ya, saya contohkan berdiri ya. Ada yang seperti ini, Pak. Allahu Akbar. Ini juga tidak sesuai sunnah, karena ini tidak ada pakai dorong-dorongan. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Inilah yang kita khawatirkan. Ilmu agama hanya dasarnya katanya atau tiru meniru. Iya, yang kita lihat itu benar, iya, itu namanya kebetulan. Nah, sedangkan kita yang kita inginkan, bagaimana kita menghadirkan Rasulullah melalui hadis-hadis Rasulullah. Jadi seakan-akan ibadah kita berdasarkan hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, diletakkan di bawah dada, di atas pusar. Indah sekali seperti ini. Ya. Kemudian ada hadisnya memegang ini di pergelangan tangan. Yang kebanyakan kita lihat Allahu Akbar kayak gini, Pak. Ini orang kedinginan. Hadisnya apa? Wallahu alam. Ya, kayak gini. Ada juga Allahu Akbar kayak gini. Ya, ini juga orang nutupin apa ya? Nah. Berbeda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu tidak boleh terangkat ketiaknya, kagak boleh. Harus ditutup. Allahu Akbar. Nah, kalau terbuka itu tidak sah. Jadi begitu Allahu Akbar harus ditutup. Dan sunnahnya seperti ini bagi perempuan. Nah, Allahu Akbar kita letakkan. Ini indah sekali. Di bawah dada, di atas pusar. Ustadz, kenapa yang ditutup seperti ini? Salah satunya ini adalah untuk menutup hati kita dari bisikan-bisikan syaitan, bisikan iblis. Ada semuanya, maqasidus syariahnya ada. Di balik syariah-syariah itu ada, supaya hati kita menuju kepada Allah. Begitu juga Allahu Akbar. Sunnahnya dalam hadis Rasulullah, sedikit ujung telunjuk ini sedikit kita tundukkan. Supaya apa? Supaya hati kita juga mudah tunduk kepada Allah, ya, menghadap kita kepada kiblah. Allahu Akbar. Nah, ketika bar itu sudah masuk niat itu, aku salat zuhur, itu cukup. Sedangkan 4 rakaat mengikut imam dan sebagainya, menurut para ulama, kalau itu sulit dimasukkan di dalam hati, itu boleh saja di luar setelah bar.
Tapi yang wajib adalah 3 itu sahaja aku salat zuhur. Wa akbar. Mengikut imam itu bisa setelah bar itu. Karena ada sebagian jamaah atau umat Islam yang sulit memasukkan niat sehingga lama sekali. Allahu Akbar. Karena perlu masuknya. Padahal niat itu cuma 3. Qasad, ta'arud, ta'yin. Dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'i. Allahu Akbar. Setelah itu kita membaca yang wajib dibaca di dalam salat itu Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. La salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat melainkan membaca Fatihah. Hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum kita belajar Al-Qur'an, hukum belajar Fatihah itu wajib. Hukum belajar Al-Fatihah itu wajib. Sedangkan surah-surah lainnya sunnah. Kemudian ada satu pertanyaan. Membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Fatihah, para ulama madhab itu berbeda pendapat dan tidak ada yang saling menyalahkan, benar semuanya. Imam Syafi'i wajib dengan jahar, dengan nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Imam Syafi'i meyakini bismillah bagian dari Al-Fatihah, sab'ul mathani. Imam Malik menyatakan tidak wajib. Nah, tidak wajib. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim tanpa bismillah karena tidak wajib menurut Imam Malik. Sedangkan Imam Hanafi tetap wajib dengan bismillah tapi dibaca dengan sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka semua memiliki dasar dalil. Ya. Para sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu mereka membaca bismillah itu tidak nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena mereka pernah melihat mencontoh Rasulullah seperti itu dan dilakukan oleh penduduk ahli Madinah. Sedangkan Imam Syafi'i mengambil periwayatan dari Tawus, seorang perawi hadis. Nah, begitu juga dengan Imam Hanafi. Setelah kita membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah ini Bapak Ibu, kalau kita baca sendirian, itu wajib didengarkan oleh telinga kita sendiri, selama itu tidak ada mudarat. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, harus terdengar dari telinga kita sendiri, selama tidak ada yang menjadi penghalang. Misalnya hujan yang enggak kedengaran. Tapi selama tidak ada sesuatu yang memudaratkan, maka kita baca dengan terdengar sekadar di telinga, tapi juga tidak mengganggu orang di sekitarnya. Wajib bagi kita belajar tajwid, tahsin Al-Quran. Membaca Al-Quran selain surah Al-Fatihah sunnah, tetapi mempelajari ilmu tajwidnya wajib. Dalilnya apa? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ilmu yang menyempurnakan amal ibadah kita maka lebih wajib dipelajari. Misalnya kita salat, wajib baca Al-Fatihah yang benar sesuai dengan makharijul hurufnya, sesuai dengan maknanya, maka mempelajari Al-Fatihah lebih wajib. Nah, kemudian rukuk. Rukuk juga harus ada batasan. Kata Rasulullah, untuk melihat benar atau tidaknya rukuk itu, kalau diletakkan telur di atas punggung kita, telur itu enggak jatuh. Dari situ itu rukuk yang benar. Kemudian i'tidal, sujud, tahiyat dan sebagainya. Saya rasa
semua ada dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika kita mencontoh semua itu berdasarkan Rasulullah, maka seakan-akan kita benar-benar sampai pada hadis sallu kama raaitumuni usalli. Lihatlah aku di dalam salatku. Barangkali ini sekedar yang bisa bermanfaat dan bisa saya sampaikan. Adakah dari jamaah yang ingin bertanya, atau kita akhirkan saja sampai di sini? Ada? Silakan Bapak. Yang tadi menyangkut sholat niat. Iya. Kalau dari rumah itu bukan niat. Iya. Sampai wudu bukan niat. Iya. Belum. Sampai Allah Akbar. Itulah. Ataukah mungkin ada yang sebagian saya dengar niat untuk saya sholat apa ucapkan. Iya. Nah itu yang secara syar'i atau menurut sunnah Rasul itu disediakan skema seperti itu. Berdasarkan mazhab di dalam Imam Asy-Syafi'i, niat itu adalah fi'lu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Mengerjakan sesuatu ketika bersamaan dengan pekerjaannya. Jadi niat itu adalah menyertakan keinginan kita bersamaan dengan pekerjaannya itu. Jadi misalnya gini, saya nanti mau makan, itu niat atau enggak? Itu tamanna kalau dalam bahasa Arab, cita-cita. Sudah makan atau belum? Belum. Saya nanti mau ke pasar, nanti bisa ke pasar, bisa enggak? Nah itu keinginan. Kalau niat adalah begitu kita lakukan, disitulah keinginan itu disertakan. Fi'lu syai'in muqtarinan bi fi'li. Pekerjaan itu bersamaan, keinginan itu bersamaan dengan pekerjaannya. Nah, disinilah niat itu diucapkan. Bukan diucapkannya itu bukan diucapkan di lidah, ya, tetapi di hati. Ini urusan hati, ya, urusan hati. Kalau usalli fardal zuhri itu talafuz namanya, lafaz saja, karena dia diucapkan di lisan, bukan niat. Tetapi begitu dia udah meresap ke dalam hati, nah itu niat. Sangat sulit sekali sebenarnya untuk kita mendeskripsikan bagaimana niat itu, karena ini perkara hati. Begitu kita makan, tek, muncul, saya makan. Itu nggak bisa ini kan, dia muncul dengan sendirinya. Nah, disebutkan dengan imbi'atsal qalb. Jadi sesuatu yang kemudian terbersit. Nah, tapi kita cukup bagi orang yang awam adalah kita usalli itu menurut para ulama mujtahid itu membantu kita untuk berniat. Tanpa usalli bolehkah? Boleh saja, karena dia bukan bagian daripada rukun salat itu sendiri. Mungkin itu Bapak ya. Ya silahkan Pak. Ya. Ini berkenaan dengan membaca Al-Fatihah. Ya. 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 Nah ini kalau kasusnya kita berjamaah. Ya. Kita sebagai makmum. Ya. Yang saya dengar dari penjelasan Ustaz, waktu imam membaca Al-Fatihah, kita cukup menyimak dan dalam hati. Ya. Jadi makna kita membaca Al-Fatihah itu kalau kita sebagai makmum adalah menyimak imam yang membaca Al-Fatihah. Ya. Jadi bukan membaca Al-Fatihah setelah imam membaca Ya. Al-Fatihah. Nah, pertanyaannya, kalau kita sebagai makmum, kita datang belakangan pada saat imam sudah setengah membaca Al-Fatihah. Ya. Jadi waktu kita datang itu, kita tidak mengikuti imam dari awal Al-Fatihahnya, Bismillahnya itu, tapi di tengah separuh. Ya. Apakah dalam hal seperti itu rakaat itu dihitung? Sudah kita dapatkan rakaat itu? Iya. Itu satu, Ustaz. Yang kedua, kalau kasusnya pada saat sholat itu
sedang baca apa. Iya. Misalnya, jadi kita masuk, kita ikut juga kan baca Al-Fatihah atau Al-Fatihah. Iya. Kemudian kita belum selesai Al-Fatihah, imam sudah rukuk. Ya. Jadi kita belum selesai membaca Iya, iya. Al-Fatihah. Di dalam keadaan sir ya. Maka rakaat itu kita dapatkan. Iya. Jadi begini, perlu dipahami dahulu bahwa di dalam istimbatul ahkam atau di dalam pengambilan sebuah hukum itu sudah dilakukan oleh para ulama-ulama kita terdahulu yang mereka lebih alim dalam memahami Al-Quran, hadis dan sebagainya. Saya ingin jawabkan yang pertama dulu. Satu hal yang harus kita pahami bersama bahwa perbedaan-perbedaan dalam fikih atau ikhtilaful fiqhiyah itu boleh-boleh saja, ya boleh-boleh saja karena dia menyangkut fur'iyah, ya perbedaan-perbedaan dalam ikhtilaful fiqh karena masing-masing memiliki dalil-dalil yang rajih, yang kuat, sehingga muncullah yang namanya ijtihad. Ijtihad itu apabila para mujtahid melakukan dengan benar, dia mendapatkan 2 kali pahala. Apabila dia salah di dalam kaidah fikih, dia mendapatkan 1 pahala. Jadi tidak ada hal yang kemudian kita harus benturkan. Itu prinsipnya dulu yang harus kita pahami. Kemudian seperti kasus yang ditanyakan Bapak tadi, satu mengatakan Fatihah wajib dibaca di dalam salat. Itu benar karena hadisnya, dalilnya la salata illa bi Fatihatil kitab. Hadisnya sahih. Sedangkan ada yang memiliki pendapat bahwa kita cukup menyimak saja. Itu dalilnya di dalam Al-Qur'an. Apabila kamu mendengar Al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Itu dalilnya. Nah, dari 2 dalil inilah kemudian para ulama mujtahid ada yang berpendapat kita harus menyimak saja karena dalilnya Al-Qur'an seperti ini. Yang satu melihat pada Rasulullah di hadis ini la salata illa bi Fatihatil kitab. Ini diberikan kita pilihan-pilihan yang memang kita tidak bisa sebagai orang awam kemudian kita berlepas dari taklid itu. Jadi taklid itu diperbolehkan karena sekitar orang awam yang belum lagi mencapai tingkat mujtahid. Nah, jadi saya tidak ingin berspekulasi bahwa berdasarkan Imam Syafi'i itu wajib, berdasarkan Imam Syafi'i. Sedangkan perbandingan mazhab-mazhab lain barangkali memiliki dalil dasar lain yang cukup menyimak saja. Itu Pak ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita dalam keadaan masbuk, ceritanya masbuk Pak ya, ketika ketinggalan kita Al-Fatihah, batasan kita dapat hitungan 1 rakaat itu adalah ketika kita ikut rukuk, ketika ikut rukuk bersama imam, ya bukan kemudian kita rukuk sebentar imam udah i'tidal, itu kita berikhtilaf, berselisihan dengan imam. Tapi yang tepatnya adalah begitu kita Allahu Akbar baru kita Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar kata imam, kita nggak sempat menyempurnakan. Atau kita udah siratal ladzina an'am, Allahu Akbar, jangan dipaksakan sampai selesai. Karena apa? Karena itu sudah menjadi tanggungan imam. Makanya sebenarnya menjadi imam itu ada beberapa syarat. Ya, dia menanggung, udah menjadi tanggungan imam ibaratnya, ya. Sudah menjadi tanggungan imam. Nah, oleh karena itulah dimungkinkan imam itu menjaga supaya jamaah juga ikut dapat rakaat. Biasanya di agak lama sedikit rukuknya, ya. Sama cerita ketika Sayyidina Ali berjalan menuju masjid salat subuh, tiba-tiba ada orang tua di depannya. Sayyidina Ali tidak ingin menghormati orang tua ini. Nah, supaya Sayyidina Ali nggak ketinggalan rakaat, malaikat Jibril dalam satu riwayat menahan punggung Rasulullah supaya tidak bangun. Nah, sehingga Sayyidina Ali bisa ikut salat dan mendapatkan rakaat. Jadi pada intinya adalah begitu kita ketinggalan itu tidak menjadi masalah.
Ya, karena sudah menjadi tanggungan jamaah. Itu masya Allah tabarakallah hebatnya jamaah. Dalam jamaah ini dijamin salat kita insya Allah sah. Kalau imamnya lupa, makmumnya ada yang ingat kepada Allah, dipandang jamaah itu ingat kepada Allah. Jamaahnya lupa semua ingat kepada Allah, imamnya ingat kepada Allah, dilihat. Lupa semuanya, dilihat jamaahnya. Luar biasa kita bisa mengamalkan salat jamaah. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita nggak dengar gimana? Kita nggak memungkinkan karena salatnya nggak jahar. Itu tidak menjadi kita bisa saja ketika ini rakaat keberapa nih. Nah, kalau kita rakaat kedua dan ketiga kita udah pasti nih. Begitu kita bangkit langsung Al-Fatihah berbarengan dengan imam. Kalau kita salat yang nggak kedengaran, zuhur, asar, itu bisa aja Pak, kita kira-kira bisa ya. Artinya kita perkirakan, ya kita bisa perkirakan itu. Kalau memang Allahu Akbar, kemudian karena nggak terdengar, lalu kita langsung baca Al-Fatihah, boleh. Begitu Allahu Akbar kata imam, kita juga Allahu Akbar. Masing-masing kita baca Al-Fatihah. Masing-masing kita baca Al-Fatihah. Kemudian kita baca surah. Nah, ya, seperti itu. Jadi nggak harus menunggu ya, si imam selesai Fatihahnya, masing-masing pada situ. Seperti itu. Barangkali saya kira saya cukupkan dulu. Yang namanya perbedaan ikhtilaf di dalam fikih itu sesuatu yang keniscayaan, karena namanya ilmu pengetahuan itu semakin kita gali, semakin banyak pengetahuan kita. Insyaallah saya mohon maaf kalau ada yang kurang tepat atau ada sesuatu yang tidak kurang menyenangkan dan sebagainya. Dan insyaallah pada malam ini saya diberikan kesempatan untuk menggantikan Ustadz yang tidak bisa memberikan materi pada malam ini. Insyaallah saya akan coba untuk kita sama-sama membaca satu kitab tentang nasihat-nasihat petuah ulama yang mudah-mudahan bisa meningkatkan ruhiyah kita, meningkatkan keimanan kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.